40% dari preventif. Populasi. Iya. Jadi karena dikatakan adalah 40% dari populasi, hanya 40% populasi yang mau ikut dalam olahraga, maka kami mengalihkannya dengan yang preventive action. Saya mau lihat seberapa besar program itu efektif di populasi. Jadi 40% dikali 33,83% dikali sama dengan 13,52%. Jadi kalau dikerjakan di populasi yang hanya diperkirakan 40% tadi hanya sebesar 13,52% yang berhasil, efektif. Jadi kalau tadi kan 33,83% tadi harapannya itu kalau seluruh populasi mau. Ternyata yang mau itu hanya 40%. Jadi efektivitas dari program itu tuh hanya 13,5%. Jadi angka ini didapatkan dari pengalaman. Karena itu 40% itu kan didapatkan dari sesuatu. Dari survei lain ya, gitu. Survei lain. Kalau misalnya disuruh nanti indikator semua orang ada kayak gini, ternyata dari survei itu yang mau ikut tuh hanya 40%. Nah, itu tadi yang saya hitung 33% tadi itu kan di total populasi mau ikut. Ternyata yang mau hanya 40%. Jangan lihat jangka pendek, lihat jangka panjang. Karena jangka panjang nanti nggak ngerti. Kelas ini secara jangka panjang akan abadi selamanya di YouTube. Jika seandainya Bu itu 40% itu tidak mengambil data dari 2004, misalnya dari kantor A 40%, ternyata di kantor B jauh lebih bagus kata kamu gitu. Menggunakan oleh adik-adik kelas kita nanti. Itu nggak mas. Enggak, atau kita mungkin kira-kira di populasi ini kantor yang 70% itu Astagfirullahaladzim, subhanallah. 40% itu Susah. jadi kita bisa Indonesia kurangnya dari dokumentasi. seluruh kantor yang ada mungkin 40%, tidak 50%. Jadi mungkin membuat proporsi. Ya. Coba dulu buku gimana bisa. Jika terjadi efektivitas yang rendah atas program olahraga, pimpinan perusahaan berencana menetapkan larangan merokok selama jam kerja mulai dari pukul 8 sampai 17 dan selama berada di ruangan ber-AC. Berapa banyak proporsi kasus penyakit jantung yang dapat dicegah jika larangan tersebut ditetapkan? Jadi di soal ini kami tidak menemukan berapa yang merokok dan berapa yang terkena PJK gitu, dan kami juga tidak mengetahui berapa yang total populasi yang ada di situ di perusahaan itu. Jadi kami menggunakan datanya berdasarkan soal yang sebelumnya. Jadi di sini disuruh hitung AR persennya. Jadi pada kelompok rokok maka kita hitung AR persennya. Kemudian caranya itu adalah AR yang expose dikurang AR yang non expose dibagi AR yang expose dikali 100%. Jadi didapat 0,14 kurang 0,088 dibagi 0,14 Kembalikan dan hasilnya adalah 37,1%. Kemudian untuk pada populasi PAR ini sama perhitungannya sama yang kayak tadi yang di part B, dan didapat persennya itu 11,60. Jadi kalau kita tadi mengangkat olahraga, dapatnya itu segitu. Kalau ini merokok itu kan ada larangan di kantor. Memang ini tadi memakai kan tidak merokoknya itu hanya tidak merokok di kantor sih. Sebetulnya kita mesti adjust lagi. Tapi misalnya kita anggap dengan tidak merokok di kantor itu ya, sampai sebagian waktu dia tidak merokok, kita anggap menjadi tidak merokok, itu kita menurunkan 11,6% di masyarakat yang kita
dengan menghilangkan merokok pada saat di kantor. Kalau yang tadi yang olahraga itu tadi yang mau ikut itu hanya, tapi ini di masyarakat perkantoran ya, masyarakat perkantoran ini. Kalau yang tadi di masyarakat betul. Nah, sekarang mana yang mau dipilih? Kalau misalnya Anda menjadi Jumlah isi katakan itu dari 3.800. Kemudian 6 sampai 10 tahun itu ada 33.800 yang free katakan tadi diikuti. Kemudian ternyata ada 700 yang katarak, kemudian ada yang 890 yang masuk follow up, kemudian yang free katarak itu ada 32.210. Kemudian yang 32.210 itu diikuti lagi pada tahun ke-11 sampai ke-12, dan ada yang 500 yang katara, ada yang 750 untuk follow up, dan free katara itu 30.920. Kemudian diikuti lagi pada 5 tahun berikutnya 3.920, kurang 30 ada nih. yang katara itu 282, yang follow up itu 720. Gue mau dong. Dan yang tidak katara 249.948. Jadi soal nomor 1 itu adalah 1 sampai 3. Apa yang dihapus? Hanya tentang insiden Video. density. Jadi kalau insiden density itu Ya kapan kamu udah nakal gitu ya? denominatornya adalah 40 Kayak Android gitu bisa kena virus dari laptop nggak? Iya. Enggak. Bisa. Nggak kebaca kali. Enggak. Bisa. Oh, tahu Tapi nggak? umumnya paling kali itu dari 1 sampai 8, 1 sampai 5 tahun itu ada yang Nggak ada. Dia menyebarnya lewat komputer gitu. Ya. Dia menyebarnya lewat komputer. 800 dikali Bukannya malware ya? Kalau dia gini dari laptop lu langsung pakai card reader, memorinya dilepas nggak masalah. Tapi itu lucu mungkin kayak dari sini itu langsung ke diri. Demikian juga dengan Ngerti loss nggak? follow up, Jadi dia si nggak diketahui itu- kapan dia loss follow up-nya Kalau waktunya. dari Jadi dia gadget dikali langsung 5 dicoba per 2. ke 5 per 2 ini adalah transfer datanya, waktu yang langsung ke dikit sama dia. dikontribusikannya selama Begitu dicabut selama biasa 5 masa detik. pengamatannya itu. Kemudian didapat yang ini Seru gitu karena dia ya, Kak. free dari katara, 26. dia diikuti selama 5 tahun. Jadi dia dikali 5 sehingga diperoleh Selanjutnya, pintar pakai. 173.750. Kemudian untuk yang 6 sampai 10 demikian juga. Ini dia. Jadi ini menghitung persentasenya per interval yang 5 tahun ini tadi. Tapi bisa juga dia dihitung langsung misalnya dari 1 sampai 10 berapa. Kemudian setelah dapat persentasenya, kemudian untuk soal nomor A-nya, misalnya insiden dan CV pada kasus katarak pada 1 sampai 5. Yang ini dan hasilnya didapat 800 per persentasenya dicari tadi, hasilnya 0,00460 atau 460 per 100.000. Kemudian yang 6 sampai 10 didapat 700 per persentasenya dicari tadi, hasilnya 424 per 100.000. Kemudian untuk soal yang C, insiden density untuk yang radiasi yang terkena radiasi pada pekerja radiologi selama 1 sampai 10 tahun dan diestimasi dari rata-rata jawaban A dan B. Kalau diestimasi, jadi maksudnya gini, persentasenya itu menurut kelompok kami ya, diestimasi persentasenya itu digabungkan dari yang 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 gitu. Tapi bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus dengan tidak harus menggunakan persentasenya tadi dihitung, tapi bisa langsung dihitung dari 1 sampai 10 tahun itu sendiri dengan mengalihkan mengalihkan dengan waktu dari yang follow up-nya, dari yang reaksinya. Kemudian didapat mungkin ini ada tipenya di 1 sampai 20. Nah, ini dia. Jadi kan di interval yang ini dia interval 1 sampai 5. Yang ini dia 6 sampai 10 sampai 10.
sekarang menghitung persentain yang tadi yang bawahnya ini, yang 800 ditambah 1100 dikali 5/2 karena dia cuma 5/2 tahun kontribusinya gitu. Yang 700 yang ini kan dia tahun 6 sampai 10 dia 700 ditambah 890 dikali 5/2 itu, kemudian dia dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena dia sudah melewati 5 tahun interval 1 sampai 5, makanya dia dikali 5. Tapi dia juga dibagi 5/2 karena dia dari 6 sampai 10 kan dia sudah menjalani juga, tapi dia tidak full, makanya dianggap 5/2. Begitu juga untuk yang 500 dan 790 ini untuk yang 11/15. Nah, ada virusnya ini. Sampai 15. Jadi dia dikali 5/2, kemudian juga dikali 5 karena dia sudah melewati interval dari tahun 6 sampai 10, dan dia juga dikali 5 lagi karena dia sudah melewati interval 1 sampai 5 tahun. Sampai yang 16 sampai 20. Kalau yang ini dia dari tahun ke-16 sampai tahun yang ke-20. Yang terakhir kali dia dikali 20 karena sisanya itu free dari penyakit. Jadi dia setelah diikuti 20 tahun. Ini dia dikali 5 karena dia sudah mengikuti di tahun 11 sampai 15. Ini 6 sampai 10 dan ini 1 sampai 5. Kalau ini dia 16 sampai 20. Ini didapat dan akhirnya dapat 0,003. Tapi bisa juga dengan menghitung persentainnya. Tinggal dijumlahin aja persentainnya, sudah dihitung dari awal, tinggal ditambahin. Udah bosan ya sama Buat Sarah kita menampilkan buat Sarah. mantap kali. Jadi jawabannya benar. Tapi pada ini nggak jawabnya sama nggak? Jalannya beda, jawabnya sama. Oke, ya udah. Ada yang buat kayak gini, kalau ini kan dia dipecah-pecah kayak gini kan. Iya. Ada yang dia langsung kayak gini Hitung persentain per waktu, terus dikumulatif. Kumulatif. Jadi itu kan udah ada tabelnya tuh 1 sampai 5 tahun. Kalau ini di satu-satu ya. Ini dia hitung satu-satu dari populasi awal yang tahun pertama. Jadi sampai ada tahun yang ke-20. ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang berapa tahun. Bagi 2 itu kenapa dia? Oh dia kenanya di tengah-tengah. Iya, kita nggak tahu dia eksak tahunnya itu sakit pada Ada yang tahun jawabnya berapa. beda nggak? Sama. Udah. Ini kali 5 bagi 2 Jadi itu pakailah ya. cara yang Itu yang paling pojok sana kenapa itu? karena jawabnya sama. Kok rumit kali? 800 sama 1100 kali 5 bagi 2 lagi. 800 tambah 1100 itu tahun pertama, kasus tambah follow up. Kasus tambah follow up kan itu kita nggak tahu dia terjadi pada saat kapan. Itu yang pertama tadi. Iya. Terus yang kedua ini bagi 2 ini dia kena tengah-tengah. Iya. Ada mengerti gitu. Pokoknya Kalau yang ini yang ketiga kena terus. pokoknya gitu. Intinya gini nih. Jadi numeratornya ini cuma sampai 382, yang ini semua sampai sedikit di bawah di persentase mungkin salah. Iya. Tapi dapatnya sama. Ih, Gini loh. kayak mana Dwi? Coba. Gak apa-apa, jalannya nggak sama, nggak apa-apa. Gimana, Dwi? Yang memang mengerti. Dwi, aku udah siap. Jawabnya sama apa? Waktunya nggak jelas. Dwi. Gimana ya? Mau jelasin nggak? Gue jadi gugup lah Den. Kan gini, 1 sampai 10 tahun. Kan ada 10 tahun tuh. Yang pertama kan belum mau. Iya yang di atas tadi. Itu kan 800 sama 1100. Ini kan kasus. Ini follow up. Lost to follow up. Kita kan nggak tahu mereka hilangnya kapan kan. Nah, Itu jadi grafiknya kayak gini. Kita anggap mereka merata di sepanjang 5 tahun ini, makanya dia dibagi 2 sampai dia merata di sepanjang ini. Kita ambil di tengah-tengah.
bagi 2 dikali 5 ini karena rentang waktunya 5 tahun. 5 tahun. Kok yang pertama kok rumit kali ya? Yang pertama gimana? Ini yang pertama ya? Iya, ini yang pertama. Terus selanjutnya kalau yang tahun ke-6 sampai 10 jadi kasus tambah follow up lagi dibagi 2 terus dikali 5 lagi ditambah 5. Tambah 5 buat apa? Ditambah 5 karena dia kan udah masuk tahun ke-10. Nah, yang di tahun awal dia kan nggak memberikan kontribusi di 5 tahun pertama. Dia sembuh baik-baik aja ya? Iya, Yang 5 nanti tahun di tahun ke-6 baru sakit. Ya, walaupun pengamatan juga Makanya dia masih memberikan kontribusi pada denominator. harusnya itu terjadinya yang di sini itu harusnya lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat 1 sampai 10 itu kalau 1 sampai 6 berapa tadi? 1 sampai 5 berapa? Jadi 460 ya. 460 kalau kita lihat itu berarti 460 yang 5 tahun pertama itu paling tinggi, terus kemudian mengecil, kemudian kalau kita lihat dari 1 sampai 10 itu memang jadi 6 sampai 10 itu kelihatannya dia lebih sedikit yang sakit. Coba kita lihat loss to follow up-nya makin lama makin besar enggak? Makin kecil tapi relatif terhadap jumlah ininya. Kalau kita lihat di tahun 1 sampai 5 itu 1.100 dari 35.700. Tahun kedua 890 dari 33.800. Kalau kita lihat persen yang hilang itu makin kecil atau makin besar? Kayaknya bukannya makin besar ya? Makin besar kan? Nah, disinilah yang menjadi culprit, itu yang menjadi apa ya? Biang keroknya. Harusnya kan makin lama itu makin banyak yang sakit, walaupun memang persentasenya bertambah. Tapi bukan terus kemudian makin lama makin sedikit, makin kecil. Jadi kan ini garis-garisnya makin kecil, 360. Coba kita lihat loss to follow up yang makin lama tuh makin persen loss to follow up-nya makin besar. Itu yang disebabkan oleh karena loss to follow up. Nah sekarang coba kita lihat dari yang kena katarak itu makin persennya makin lama makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Artinya di sini ya kita nggak tahu sebagian dari yang harusnya kena itu mungkin dia itu loss to follow up. Kalau seandainya memang makin kecil artinya risiko itu memang makin lama makin kecil. Artinya kalau dia bisa survive di tahun 5 tahun pertama atau mungkin 10 tahun pertama, 20 tahun 10 tahun berikutnya itu mungkin risikonya kecil. Tapi kita nggak bisa bilang begitu karena loss to follow up-nya itu besar. Kita nggak tahu bahwa yang di loss to follow up itu kemudian menjadi katarak. Jadi di situ kita bisa berargumen. Ini kita bukan artinya kita nggak bisa tahu karena mereka yang loss to follow up itu apakah risikonya itu lebih besar atau sama besar atau lebih kecil daripada yang tinggal di dalam. Tapi itu mengacaukan. Ya, jadi satu loss to follow up-nya itu makin lama makin besar persennya terhadap pada cancer itu biasanya survival-nya itu awal-awal nggak apa-apa tapi lama-lama dia akan turun survival-nya. Tapi ada misalnya transplantasi jantung. Awal-awal itu risiko untuk setelah dia mengalami transplantasi jantung untuk survive kecil.
apa artinya kemungkinan untuk tidak survive itu besar. Tapi begitu dia nanti dia survive sampai waktu tertentu, dia bakal survive. Nah, ini kita mau apakah yang ini kah? Karena kelihatannya kan resikonya makin lama makin kecil ya. Apakah yang ini kah? Atau kita nggak bisa bilang karena banyak yang lost follow up. Oleh karena ini banyak yang lost follow up, kita nggak bisa berasumsi ini. Walaupun kalau misalnya loss follow up-nya itu kecil, kita lihat dari yang kena katarak, kelihatannya tuh ini. Tapi karena loss follow up-nya besar, nggak tahu. Ini sudah hasil akhir dari yang loss follow up dibagi dua. Kemudian untuk yang G-nya 20 tahun itu 0,074, CI selama 20 tahun itu juga kasusnya dihitung dari yang tahun pertama sampai yang ke tahun ke-20. Kemudian untuk H-nya itu bandingkan jawaban nomor E, F, dan G serta jelaskan perbedaan kumulatif insidennya. Jadi tadi CI selama 5 tahun 0,226, CI selama 10 tahun itu 0,043, dan CI selama 20 tahun itu 0,074. CI-nya itu kenapa berbeda? Kami mengatakannya karena makin lama periode pengamatan, maka jumlah kasus akan bertambah secara kumulatif besar, dan CI akan semakin tinggi. Itu juga karena dia tidak dipengaruhi oleh loss follow-up. Ada ikas, ada ikas. Susah ngusirnya. Ini kalau kumulatif insiden itu tadi kan dikurangi loss follow up ya, dibagi dua. Di buku memang dibilang itu, tapi boleh juga kalau misalnya enggak dikurangi. Pokoknya di awal berapa ya itu yang at risk, berapa yang kemudian akan dia per awal. Memang kan mereka yang loss follow up itu jangan-jangan ada yang sakit gitu. Kalau kita enggak kurangi dengan setengah dari follow up, itu jadi apa namanya, kemungkinan kan sebagian dari loss follow up itu bisa nambah. Jadi kita tadi kalau nggak mengurangi itu under atau over? Over Ya, over. Padahal kan ada sebagian orang yang mungkin sebenarnya sakit yang mestinya naik ke atas. Kemudian G-nya bandingkan YCG selama 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Itu hasilnya 5 tahun 0,040, 10 tahun 0,0412, 20 tahun 0,039. Jadi berdasarkan data dilihat bahwa semakin panjang masa pengamatannya, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan di sini, berdasarkan hasil perhitungannya, maka terlihat kalau ID-nya itu semakin berkurang dikarenakan semakin banyak yang harus dilakukan. Kemudian yang tawarannya bandingkan jawaban nomor H dan J, apa yang ditemukan pada perbandingan tersebut, menyatakan hubungan antara kumulatif insiden identity, dan follow-up dari perbandingan tersebut. Jadi kami menyimpulkan bahwa kalau pada kumulatif insiden semakin lama pengamatan, maka kumulatif insiden akan semakin tinggi karena waktu tidak mempengaruhi CI, sangat filosofis. dan denominatornya adalah populasi awal dan tidak memperhitungkan Filosofis. kemudian kalau insiden density, maka semakin lama masa pengamatan, maka insiden density akan semakin rendah karena populasi risiko akan semakin berkurang sesuai dengan follow up. Kemudian
Jadi di sini dia Dia sempat, bisa saja yang loss to follow up itu yang loss to follow up itu hilang dari pengamatan. Dan juga yang udah sakit kan udah nggak dihitung lagi, jadi mungkin karena pengalamannya dan juga karena memang sudah sakit. Kemudian pada insiden density loss follow up itu akan berdasarkan pada lokasi jadi dia menyebabkan kematian. Misalnya ada suatu kematian lain, maka akan mengurangi jumlah kasus barunya dan populasi waktunya, yaitu mengurangi narator dan denominator pada insiden sehingga nilainya itu lebih kecil dari satu. Kalaupun bukan karena loss to follow up, juga makin habis. Ini pun juga nanti makin habis, makin lama makin sedikit. Kasus baru tahun 2